Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 72. Lama sudah Anissa menunggu, namun suaminya tidak kunjung datang. Rasa bosan mulai menghampirinya. Berkali-kali Anissa mengirim pesan pada sang suami namun tidak ada balasan sama sekali. Di saat merasa bosan dan cemas, Anissa dikejutkan oleh suara yang sangat familiar. Wah, ada cewek cantik nih, ucap Leo. Leo, panggil Anissa. Kok sendirian? Mana suamimu? Tanya Leo. Masih ada meeting. Kok ada di sini? Tanya Anissa. Kebetulan lagi pengen makan di sini, di luar sudah penuh, makanya ambil yang VIP, jawab Leo. Oh gitu, ucap Anissa singkat. Gimana perkembangannya? Apa udah ada yang berubah dari kalian? Tanya Leo. Apanya? Anissa balik bertanya. Itu ponakan buat gue, udah ada belum? Tanya Leo. Anissa yang sedang minum langsung tersedak mendengar pertanyaan Leo. Pelan-pelan tersedakkan jadinya, ujar Leo. Gak apa-apa, ucap Anissa. Jadi gimana? Tanya Leo lagi. Masih belum, jawab Anissa singkat. Ya kirain udah ada tanda tanyanya gitu loh. Udah gak sabar nih pengen gendong ponakan yang lucu-lucu, ujar Leo. Kenapa kamu gak nikah aja biar bisa punya anak sendiri, ujar Anissa. Pengen sih tapi yang gue taksir udah nikah duluan sama sepupu gue, ceplos Leo. Siapa? Tanya Anissa. Gak usah pura-pura gak tahu deh. Ya lu lah, siapa lagi, ucap Leo. Oh, ujar Anissa singkat. Cuma tanya Leo. Lah terus aku harus gimana? Jungkir balik di sini gitu, jawab Anissa dengan sewotnya. Kamu lucu juga ternyata. Kenapa dulu gak pernah kayak gini pas aku dekati? Sekarang giliran pas udah tahu kalau aku saudara Rehan baru lu kayak gini, ujar Leo. Di sini aku menganggapmu saudara bukan orang asing, ujar Anissa. Iya deh iya, ujar Leo. Saat mereka sedang mengobrol terlihat 3 perempuan datang menghampiri mereka. Wah udah lama banget gak ketemu ya. Sepertinya sekarang hidupmu udah banyak berubah sampai bisa makan di tempat VIP seperti ini. Ucapan Rena berhasil mengalihkan perhatian Anissa dan Leo. Kebetulan banget ya bisa ketemu cewek udik di sini. Mana bawa cowok ganteng lagi, ujar Putri. Cowoknya boleh juga, cepat dapat dari mana? Tanya Salsa. Kalian, ucap Anissa. Kenapa? Kaget lihat orang kaya berada di sini. Ya wajarlah kalau orang kaya makan di tempat mewah seperti ini, apalagi di ruangan VIP. Tapi gue heran kok bisa-bisanya restoran semewah ini mau menerima pelanggan udik seperti ini, ucap Putri. Kalian siapa? Tanya Leo. Hai ganteng, kenalin aku Rena, anak dari pengusaha terkaya nomor 3, ujar Rena mengulurkan tangannya. Aku Putri, anak dari kepala kepolisian di negara ini, ucap Putri yang juga mengulurkan tangannya. Dan aku Salsa, anak dari pemilik PTY Group, ucapnya yang ikut mengulurkan tangannya. Gue gak butuh kenal kalian, ujar Leo. Kalau gak mau kenal sekarang, jangan menyesal jika kamu gak akan mengenal kami di kemudian hari, ujar Salsa. Ngomong-ngomong, kenapa kamu mau sama cewek udik ini? Asal kamu tahu ya, dia itu anak miskin dan cupu. Dia gak punya apa-apa, bahkan keluarganya saja ngebuang dia, ucap Rena. Atau jangan-jangan dia dibuang karena hasil dari hubungan terlarang. Sepertinya nyokapnya wanita murahan, jadi dia juga ikut murahan, ucap Putri. Anissa yang sejak tadi hanya diam tidak bisa lagi menahan amarahnya saat ketiga temannya menjelek-jelekan orang tuanya. Anissa bangkit dan menggebrak meja dengan sangat keras, membuat semua yang ada di ruangan itu kaget. Cukup, kalian boleh menghinaku sesuka kalian, tapi jangan harap kalian bisa menghina orang tuaku, bentak Anissa. Wow, udah punya nyali sekarang, hebat banget, ujar Salsa. Anissa menatap ketiga perempuan itu dengan tatapan tajamnya. Kenapa? Mau marah? Mau ngamuk? Cibir Rena. Ngamuk saja, paling nanti disuruh bayar kerusakan yang ada di sini, dan aku pastikan lu nggak bakal mampu mengganti kerugiannya, ucap Putri. Jaga bicara kalian gak tahu siapa Anissa sebenarnya, jadi jangan membuat masalah dengan dia, ucap Leo menengahi. Kenapa kamu terus membela perempuan udik ini? Kamu gak akan dapat apa-apa selain tubuhnya jika bersama dia. Lebih baik kamu bersamaku saja, ujar Rena. Oh ya, dengar-dengar paman dan bibinya menjualmu pada seorang
kolektor hanya untuk melunasi hutang. Ya wajar sih kalau dijual, mereka mana mau terus-terusan menampung wanita udik seperti lu, ucap Rena. Saya bilang cukup, sudah habis kesabaran saya selama ini untuk menghadapi kalian. Lebih baik kalian pergi dari sini atau akan saya buat keluarga kalian hancur, bentak Anissa. Hei Udik, jangan sok kaya deh, sebelum kita hancur, lu duluan yang akan hancur, tegas Putri sembari menarik rambut Anissa dari samping. Rintih Anissa yang merasa sakit di kepalanya saat Putri tiba-tiba menarik rambutnya dengan keras. Rasain ini akibat kalau lu berani sama kita, ucap Putri. Lepasin rambutnya, kalian salah mencari musuh, kalian akan hancur setelah ini, ucap Leo yang berusaha melepaskan tangan Putri dari rambut Anissa. Kamu diam aja deh, jangan belain dia, ini urusan perempuan, ujar Salsa. Gue bilang lepas atau kalian sendiri yang akan menerima akibatnya, tegas Leo. Lepasin gak, bentak Anissa. Bukannya takut akan ancaman Leo, Putri malah semakin menarik rambut Anissa dengan lebih kuat sampai Anissa terjatuh ke lantai. Rena dengan sigap mengambil gelas berisi orange juice yang ada di meja dan menumpahkannya ke wajah Anissa. Ini buat cewek sok kaya seperti elu, ujar Rena. Ini buat lu karena udah membentak kami tadi. Salsa menumpahkan sepiring french fries juga ke kepala Anissa. Rehan yang masuk dalam dengan terburu-buru melihat Anissa terduduk di lantai dengan rambut yang acak-acakan langsung naik pitam. Cukup, apa yang kalian lakukan? Teriak Rehan. Semua menoleh ke sumber suara. Ketiga gadis itu dibuat terkejut atas kedatangan Rehan. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan pembisnis nomor 1 itu. Dengan keadaan seperti itu, mereka merasa gugup dan salah tingkah karena perbuatan buruk mereka dilihat oleh Rehan. Sudah sangat lama mereka ingin bertemu secara langsung dengan pria itu dan berharap bisa berdekatan dengannya. Namun mereka justru merusak citra mereka sendiri dengan kejadian itu. Mereka semakin dibuat terkejut saat Rehan berjalan menghampiri Anissa. Apa yang sudah kalian lakukan? Bentak Rehan. Kamu Rehan Ardian Pratama kan? Pembisnis ganteng itu? Kenalin, aku Salsa, anak dari pemilik PT Y Group, ucap Salsa dengan percaya dirinya. Kamu gak apa-apa, aku bantu berdiri ya. Rehan bantu istrinya untuk berdiri dan merapikan rambutnya yang kotor. Oh, jadi kamu anak Handoyo. Dengar, saya pastikan kamu dan kalian berdua akan menerima akibatnya karena sudah dengan lancang menyakiti istri saya, ucap Rehan dengan penuh penekanan. Istri? Tanya mereka berdua dengan bingung. Ya, saya istri dari Rehan Ardian Pranata. Kenapa? Kaget? Jadi siapa yang mau hancur duluan? Kamu, atau kamu? Ujar Anissa dengan menunjuk satu persatu ke arah mereka bertiga. Gimana ini? Bisik Rena. Gue gak tahu, ini semua gara-gara lu, bisik Putri. Kok gue? Kan lu yang narik rambut dia sampai jatuh tadi, ujar Rena. Lu juga nyiram dia tadi, ujar Putri. Kalian semua sama-sama bersalah. Sudah sangat lama saya diam saat kalian membuli saya. Sekarang saya tidak bisa tinggal diam saat kalian kembali membuli saya, ucap Anissa dengan tegas. Dengar apa yang istri saya katakan. Kalau sampai saya melihat kalian mengganggu istri saya lagi, kalian akan hancur bersama keluarga kalian, ancam Rehan. Kabur aja yuk, gue gak ada nyali buat berurusan sama Pak Rehan, ujar Salsa. Gitu aja takut, bokap gue juga gak kalah kaya dari dia, ujar Rena. Mending kita pergi aja deh, udah ayo, ajak Putri. Putri dan Salsa kemudian menarik tangan Rena untuk keluar dari ruangan tersebut tanpa sepatah kata pun yang terlontar dari mulut ketiganya. Dan kamu, kenapa hanya diam saja? Mereka membuli istriku, bentak Rehan pada Leo. Gue udah cegah tapi mereka saja yang gak mau dengar ucapan gue, ucap Leo. Lu jadi cowok gak tegas banget sih, gimana mau cepet dapet jodoh kalau sifat lu gini terus, ujar Rehan. Udah mas, jangan salahin Leo, aku gak apa-apa kok, mending kita pulang saja. Aku risih berantakan kayak gini, kotor banget nih rambut aku, ujar Anissa. Harusnya dia bisa jagain kamu, biar kamu gak kayak gini, ujar Rehan. Kamu urus kekacauan ini, tita Rehan. Loh kok gue sih yang buat kacau? Siapa yang disuruh? Tanggung jawab siapa? Gerutu Leo.
Rehan melepas jasnya dan memakaikan ke tubuh istrinya agar tidak jadi pusat perhatian saat keluar dari ruangan itu. Rehan membuka pintu mobil dan menyuruh Anissa untuk masuk ke dalam. Randy yang menunggu tuannya di samping mobil terkejut kalau melihat Anissa berantakan seperti itu. "Nona, kenapa? Apa yang terjadi di dalam tuan?" tanya Randy. "Antar kita pulang sekarang, Tita Rehan." Randy mengangguk dan membuka pintu untuk tuannya. "Sebenarnya ada apa tuan?" tanya Randy lagi. "Para sampah itu mengganggu istriku," jawab Rehan. "Sampah?" Randy terus bertanya. "Ya, ternyata tidak hanya Handoyo yang ingin bermain dengan saya, tapi putri tunggalnya juga mempunyai masalah dengan istriku," ucap Rehan. "Apa yang ingin kamu lakukan sekarang?" tanya Rehan pada sang istri. "Biarkan saja dulu mas, jika sekali lagi mereka memperlakukanku seperti ini, baru kita balas mereka," jawab Anissa. "Kamu yakin? Kenapa nggak sekarang saja?" tanya Rehan. "Tak apa, harusnya mereka nggak berani lagi menggangguku setelah tahu kalau aku istrimu," jawab Anissa. "Kamu terlalu baik sayang, kalau aku jadi kamu mungkin mereka sudah habis olehku," ucap Rehan. Anissa hanya tersenyum mendengar ucapan suaminya. 1 jam perjalanan akhirnya mereka sampai di rumah setelah mengantar tuannya. Randy langsung pamit untuk pulang. Sementara itu Anissa langsung masuk ke dalam kamar dan membersihkan tubuhnya yang lengket dan kotor. Rehan membawa paper bag isi belanjaan istrinya dan meletakkan di atas meja rias. Tak lupa dia mengambil 1 setel baju tidur untuk sang istri. "Sayang, masih lama enggak?" teriak Rehan di depan pintu kamar mandi. "Masih, rambutku kotor banget jadi butuh waktu yang lama buat bersihinnya," Anissa menjawab dengan teriakan juga. "Bajumu sudah aku siapkan di atas kasur, aku ke ruangan kerja dulu," ucap Rehan. Karena tak ada jawaban dari Anissa, Rehan langsung masuk ke dalam ruangan kerjanya. Nah, segitu dulu ya bab 72-nya. Sekarang dilanjut lagi dong bab 73-nya. Setelah membersihkan diri, Anissa memakai pakaian yang sudah disiapkan suaminya. Biasanya di rumah tangga yang sang istrilah yang selalu menyiapkan keperluan suaminya. Namun beda cerita dengan rumah tangga Anissa dan Rehan. Rehan lebih sering menyiapkan pakaian ataupun keperluan kuliah Anissa saat pagi atau malam hari. Bahkan Rehan kerap kali melarang Anissa untuk menyiapkan keperluannya sendiri. Mau sekeras apapun Anissa menolak, tidak akan bisa merubah keputusan suaminya. Sampai akhirnya Anissa pasrah dengan apa yang sang suami lakukan. Yang ada di benak Rehan hanyalah bagaimana cara untuk terus memanjakan istri kecilnya itu. Dia selalu berusaha agar istrinya tidak terbebani. Dia selalu ingin memberikan apa yang tidak pernah didapatkan oleh sang istri. Kasih sayang dan perhatian penuh selalu Rehan berikan pada Anissa, meski hubungan mereka tidak seperti suami istri yang semestinya. Namun hubungan mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Mereka tidak lagi canggung saat sedang bersama. Kedekatan mereka layaknya sepasang kekasih yang baru menjalani asmara. Anissa yang tidak melihat suaminya di dalam kamar langsung mencarinya di ruang kerja. "Mas, mandi dulu, udah malam," titah Anissa. "Bentar lagi tanggung ini," ucap Rehan. "Itu buat besok saja, ini udah bukan waktunya kerja," ujar Anissa. "Ya, ini udahan kok," ucap Rehan. "Air panas udah siap ya, tinggal mandi saja," ujar Anissa. "Makasih sayang." Rehan mengecup sekilas pipi Anissa lalu meninggalkannya. Kebiasaan," gumam Anissa. Anissa keluar dari ruangan itu dan duduk di atas kasur. Dia mengambil buku dan pensil yang ada di atasnya. Anissa mulai menggambar sebuah gaun di atas kertas kosong itu. Rehan yang sudah selesai dengan mandinya keluar dari kamar mandi dan mendapati sang istri yang terlihat sangat fokus dengan bukunya. Diam-diam dia menghampiri Anissa dan melihat sebuah gaun yang Anissa desain sedemikian rupa. "Sangat indah," puji Rehan. "Bagus kan?" tanya Anissa. "Bagus, sangat bagus," jawab Rehan. "Sebenarnya aku pengen pakai gaun rancanganku sendiri seperti ini untuk pernikahanku. Tapi sepertinya itu nggak akan terjadi," ujar Anissa. "Kamu mau pakai gaun seperti itu?" tanya Rehan. "Mau, tapi sekarang gak mungkin karena pernikahanku udah berlalu," jawab Anissa. "Kata siapa gak mungkin? Kalau kamu mau kita bisa besok mengulangnya," ujar Rehan. Mengulangnya gimana?"
Pernikahan gak bisa diulang, ujar Anissa. Kamu lupa, kita kan belum resepsi. Kalau kamu mau, kita bisa mengadakan acara resepsi dan kamu bisa pakai gaun itu saat resepsi, ujar Rehan. Gak usah, lagi pula kita udah lama nikahnya, akan buang-buang duit kalau harus resepsi. Mending duitnya ditabung aja, ujar Anissa. Duitmu gak akan habis hanya untuk biaya resepsi, ujar Rehan. Tapi tetap saja buang-buang duit, ujar Anissa lagi. Sayang, gimana kita mengadakan resepsi saja, tawa Rehan. Is, kan aku udah bilang itu cuma buang-buang duit doang, ujar Anissa. Rehan duduk di depan istrinya. Ya udah, kalau kamu gak mau, ucap Rehan. Suara ketukan pintu terdengar. Mas, di dalam gak? Panggil Cecil dari luar pintu. Itu suara Cecil, dia kesini mas, tanya Anissa. Ya dia, aku suruh tinggal di sini, nggak apa-apa kan? Tanya Rehan. Ya nggak apa-apa lah mas, ya udah mas temui Cecil dulu sana, jawab Rehan. Jawab Anissa. Rehan bangkit dan membuka pintunya. Ada apa? Tanya Rehan. Cecil menyumbulkan kepalanya ke dalam kamar sebelum menjawab pertanyaan sang kakak. Mbak Anissa di dalam? Tanya Cecil. Ada, kenapa? Tanya Rehan kembali. Tanpa menjawab pertanyaan sang kakak, Cecil langsung masuk ke dalam kamarnya. Wah, bagus banget gambarnya, puji Cecil saat melihat gaun yang sedang Anissa gambar. Cecil, ada apa? Tanya Nisa. Gak apa-apa, cuman mau mastiin kalau kalian benar-benar suami istri saja, ujar Cecil sembari meringis. Kamu gak percaya, mau aku buktikan, ucap Rehan. Mau buktiin pakai apa? Tanyanya Cecil. Buku nikah lah, emang kamu mau bukti apaan? Ujar Rehan. Buktiin pakai ponakan yang ada di sini, ujar Cecil sembari menunjuk perut Anissa. Rehan dan Anissa seketika terdiam dan saling pandang. Mereka tidak mungkin memberitahu Cecil tentang hubungan mereka yang sebenarnya. Rehan yang duduk di sofa melempar bantal yang ada di dekatnya. Gak usah tanya yang aneh-aneh kamu, ujar Rehan. Is, kan aku cuma nanya, apa salahnya sih, gerutu Cecil. Pertanyaanmu gak bermutu, mending keluar saja kamu, ganggu saja, ucap Rehan. Bak, lihat tuh Kak Rehan jahat, masa ngusir aku? Cecil mengadu. Udah mas, jangan gitu, kasihan Cecil, biarin dia di sini dulu. Ini juga masih sore kok. Anissa menengahi. Sayang, kamu nggak tahu saja kalau dia itu pesuruh. Sukanya bikin onar, suka jahil, nanti yang ada kamu malah dibuat susah sama bocah ini, ujar Rehan. Gak apa-apa mas, justru aku senang ada Cecil di sini. Aku jadi berasa punya adik kandung kalau sama dia, ucap Anissa. Tuh dengerin, Mbak Nisa saja gak keberatan kok. Sayang deh sama Mbak, ucap Cecil sembari memeluk Anissa. Oh ya kak, besok kalau aku sekolah pakai seragam apaan? Kan semua peralatan sekolahku ada di rumah, tanya Cecil. Biar Randy yang mengambilnya, nanti kakak hubungi ART yang ada di sana untuk membereskan barang-barangmu, ujar Rehan. Makasih kak, kakak memang yang terbaik. Cecil langsung mencium pipi Anissa. Loh kok makasihnya sama dia bukannya sama kakak, protes Rehan. Ya kan Mbak Nisa yang terbaik, ucap Cecil sembari menjulurkan lidahnya pada sang kakak. Kakak gak terima nih, masa posisi kakak digantikan, protes Rehan. Kemudian Rehan bangkit dan menghampiri istri dan adiknya. Aku gak terima ya, sini kamu, ujar Rehan yang ingin menyerang adiknya. Cecil yang ingin diserang langsung berpindah posisi sehingga berada di tengah ranjang. Rehan yang tak mau kalah naik ke atas ranjang menghampiri sang adik. Rehan beri kode pada sang istri untuk sama-sama ngerjai adiknya. Canda dan tawa terdengar begitu riuh dari kamar Rehan. Mereka bertiga bersenandung gurau bersama melepas segala beban yang ada. Sampai tak terasa malam semakin larut, Rehan melihat jam di ponselnya sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ini sudah larut, kalian belum makan malam, biar aku suruh Bibi masak dulu, ujar Rehan. Gak usah mas, kasihan Bibi, biar dia istirahat saja, biar aku saja yang masak buat kalian, ucap Anissa. Aku ikut masak ya mbak, pinta Cecil. Boleh yuk, ucap Anissa. Mereka bertiga pergi ke dapur untuk masak makan malam. Kita masak nasi goreng saja ya, yang simpel dan gak lama, ujar Anissa. Bahan-bahannya apa saja mbak, tanya Cecil. Berhubung cuma ada telur doang, kita bikin yang paling sederhana saja ya. Kita siapkan nasi, telur, terus kecap. Bumbunya cukup dengan bawang putih, garam sama cabai yang diulek.
Terus bawang merahnya dicincang, ujar Anissa. Anissa memberitahu cara memasak nasi goreng dari awal hingga akhir. Setelah selesai, Anissa membagi nasi goreng itu menjadi 3 piring dan meletakkannya di atas meja makan. Rehan yang melihat interaksi istri dan adiknya tersenyum bahagia. Ini kali pertamanya Cecil berada di dapur, bahkan sampai ikut memasak di dapur. Dia tidak menyangka jika gadis yang dia pilih menjadi istrinya bisa menjadi teman untuk adiknya. Tara, udah jadi. Sekarang kita makan ya, ujar Anissa. Ketiganya makan dengan lahap sampai habis tak tersisa. Enak banget mbak, kapan-kapan bikin lagi ya. Aku juga pengen belajar masak, boleh nggak? Tanya Cecil. Boleh, kapan-kapan kita belajar masak ya, ucap Anissa. Makasih mbak, ucap Cecil. Sama-sama sayang, ucap Anissa dengan senyuman. Kalau udah selesai langsung masuk ke kamar biar kakak yang menunggu Randy. Tita Rehan sudah sana naik ke atas, ujar Anissa. Piringnya? Tanya Cecil. Udah nggak apa-apa biar aku yang beresin, jawab Anissa. Ya udah aku masuk ke kamar dulu, makasih buat semuanya mbak kak, ucap Cecil sembari menciumi pipi kedua kakaknya bergantian. Setelah kepergian Cecil, Rehan membantu Anissa membereskan meja makan, lalu mereka duduk di sofa ruang tamu sembari menunggu Randy. Mas, panggil Anissa. Ya, jawab Rehan. Kita kan udah nikah, ucap Anissa. Ya terus, tanya Rehan. Aku kan belum pernah pacaran. Gimana kalau kita pacaran dulu? Di luar sana kebanyakan orang sebelum nikah kan pada pacaran dulu, tapi kita belum pernah pacaran. Jadi gimana kalau kita pacaran dulu? Usul Anissa. Pacaran buat apa? Kita kan udah nikah, tanya Rehan. Ya anggap saja kita sedang mendekatkan diri satu sama lain, saling memahami dan saling mengerti kepribadian masing-masing, ujar Anissa. Boleh juga sih, tapi kalau pacaran aku harus nembak kamu dulu, gak bisa langsung jadian gini, ujar Rehan. Ya juga, aku pengen suasana yang romantis pas ditembak sama cowok, ujar Anissa. Gini aja deh, nanti kita atur waktu buat bisa berduaan di tempat romantis. Sebenarnya tadi aku mau bikin surprise buat kamu, tapi semuanya gagal gara-gara kejadian itu, ujar Rehan. Surprise apaan? Tanya Anissa. Rahasia, besok saja kalau udah nemu waktu yang pas, jawab Rehan. Ting tong, ya suara bel terdengar. Itu sepertinya Randy, aku buka dulu ya, ucap Rehan. Dia bangkit dan membuka pintu dan benar saja Randy yang datang mengantarkan pesanan Cecil. Setelah menerima paper bag dari Randy, Rehan mengajak istrinya masuk ke kamar karena malam semakin larut. Mereka berdua langsung bersiap untuk tidur. Nah segitu dulu ya bab 73-nya. Makasih banget buat kakak-kakak yang selalu stay tune dan selalu setia. Mohon maaf ya untuk novel Gadis Desanya agak terlambat. Mohon maaf kakak. Makasih banyak. Bye-bye.